Kita akan belajar satu yang gampang, gak angel. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Saya enggak akan preteli hadis ini dari rawinya sampai apa itu muttafaqun alaih. Nanti itu edisi khusus YouTube. Insyaallah saya akan buat kajian Arba'in An-Nawawiyah di YouTube. Kemudian Riyadhus Shalihin, terus kitab Ayyuhal Walad dan beberapa kitab yang lain. Insyaallah kita akan buat berseri tapi di YouTube. Nah, kalau di majelis lebih luas. Kalau di YouTube pendek 5-7 menit. Di majelis insyaallah bisa lebih luas. Di majelis kapan itu pembahasannya? Jumat malam, Sabtu rutin di luar bulan suci Ramadan. Tapi sore ini mau ngomong ringkas, ya, depan sini. Yang baru datang langsung ke depan saya. Mau ngomong ringkas, mudah-mudahan barokah. Innama sesungguhnya, al-a'mal jamaknya amal, amila ya'malu amalan, fahuwa amilun, ya, jamaknya amal. Apa artinya amal? Secara bahasa Indonesia amal artinya perbuatan. Amal ya amal tuh, perbuatan, pekerjaan. Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal. Ya, sesungguhnya amal-amal. Bin niat, bi an-niyat. An-niyat jamaknya an-niyah. An-niyah kalau banyak jadinya an-niyat. Ya. Sesungguhnya amal-amal bergantung pada niat-niat. Amal-amal bergantung pada niat-niat. Diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Amal yang bagaimana yang bergantung pada niat, ini dibahas oleh ulama. Amal yang memang itu mau pakai niat adalah amal soleh. Kalau amal soleh ini kalau enggak pakai niat bisa jadi bukan amal, tapi apa? Kebiasaan. Contoh misalnya wudhu. Wudhu itu rukunnya kan harus pakai niat. Sholat harus pakai niat. Karena kalau wudhu sama sholat gak pakai niat, mungkin cuci muka, cuci tangan, ya, cuci rambut, cuci kaki. Ada yang seperti itu, bentuknya sama, tapi gak bernilai ibadah, karena gak niat berwudhu. Sholat bisa jadi ada orang yang berdiri bentuk gerakannya sama dengan sholat, tapi dia niatnya bukan sholat, senam niatnya, maka dia nggak dapat pahala sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, niat itu tidak bisa merubah yang haram jadi ibadah, nggak ada. Contoh, mas-mas kok lihat perempuan cantik maupun nggak cantik, ya, kebetulan perempuan tadi jalannya agak tersesat, pergaulannya kurang bagus. Mas-mas mendekati, kemudian menggandeng tangannya, ya. Terus orang itu lagi sedih, mas belai-belai kepalanya dengan kalimat, niat saya biar dia nanti mau terima kajian saya. Gak bisa itu, maksiat. Ya, ini membelai yang bukan mahram kan maksiat, gandeng yang bukan mahram haram ini. Gak bisa diniati itu untuk to'at, gak bisa. To'at, maksiat
maksiat. Nggak bisa maksiat berubah jadi baik karena niat. Atau ada orang maling, saya mencuri dengan niat hasilnya mau saya sumbangkan majelis Ar-Raudhah. Ngawur kamu. Nggak bisa jadi halal itu, bahkan haram kuadrat. Haramnya lipat, dosanya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang baik bisa jadi haram karena niat yang buruk. Sesuatu yang baik bisa jadi haram karena niat yang buruk. Tapi sesuatu yang buruk tidak bisa jadi halal karena niat yang baik. Contoh, sholat baik atau buruk? Baik. Tapi kalau sholat dengan niat, biar saya diangkat jadi lurah, maka saya akan khusyukkan sholat saya. Biar saya dianggap orang baik, kemudian diangkat jadi lurah. Ini namanya sholat politik. Ya, sholatnya dengan niat untuk menarik perhatian, memang dia yang niat ya. Kita nggak boleh nuduh-nuduh orang, alah ini mentang-mentang mau jadi lurah, sholatnya di masjid cari perhatian masyarakat, nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh nuduh orang lain. Ini urusan niat, urusan kita ya, urusan kita. Ini saya ajarkan untuk kita ngetes diri kita sendiri. Jangan kemudian kita mau jadi lurah, mau jadi camat gitu ya, biar terpilih jadi kepala dusun, kita sholatnya kita khusyuk-khusyukkan. Maka riya, tujuan pamer seperti ini dalam ibadah justru haram, menyebabkan ibadahnya hancur, pahalanya tidak bernilai. Yang ketiga, sesuatu yang biasa-biasa saja bisa menjadi sangat mulia karena niat yang baik. Sesuatu yang biasa-biasa saja bisa jadi sangat mulia karena niat yang baik. Contoh, ngasih uang 100.000, biasa ya, orang ngasih uang itu sebetulnya kan biasa. Tapi dia dengan 100.000 ini lain niatnya. Saya niat mendidik hati saya agar tidak takut jatuh miskin. Ya, biar hati saya ini enggak takut miskin, saya akan sedekah 100.000. Saya niat dengan sedekah 100.000 ini saya ingin membantu saudara saya ini agar dia tidak menjadi orang yang mencuri. Saya niat dengan 100.000 ini saya mau jadikan saudara saya itu hari ini hatinya tenang, gak pikiran gara-gara gak punya duit. Saya niat membantu saudara saya kalau itu orang sakit agar bisa berobat ke rumah sakit. Sebetulnya yang mengeluarkan uang 100.000 itu biasa-biasa saja, tapi jadi luar biasa karena niat di dalamnya. Ya, karena niat di dalamnya. Oke. Kalau begitu, kita bisa menjadikan niat ini satu kendaraan yang luar biasa untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Makanya yang membedakan orang-orang soleh dengan yang lain di niatnya. Sama-sama duduk pengajian, itu satu dengan yang lain pahalanya beda-beda gara-gara niatnya. Ada mungkin yang hadir ke sini, kita ini ya hadir ke pengajian seperti ini, niatnya apa? Menghabiskan waktu menjelang maghrib. Dapatnya yaitu dapat pahala bagus tuh, yang menghabiskan waktu pengajian kan bagus. Yang satu nggak mikirin maghrib, bahkan begitu Allahu Akbar, ya kok selesai, gelo dia. Kok gelo nih udah adzan. Niatnya apa? Saya niat mau cari ilmu. Niat betul-betul cari ilmu. Yang satu lagi, saya mau cari ilmu di tempat Habib Novel. Saya mau ketemu teman-teman saya, santri-santri Ramadan tahun lalu. Siapa tahu hadir tahun ini. Saya mau silaturahim sama teman-teman saya. Jauh-jauh cari ilmunya ke sini. Karena apa? Ada rasa cinta, kangen sama saudara sesama muslim. Jadi double nih, cari ilmunya dapat, ziarah sesama muslim juga dapat. Masya Allah. Ada lagi yang hadir ke sini, nawa itu saya niat, saya bawa dari rumah itu tambahan kurma. Nanti samping kanan saya, karena di Raudhah dapatnya kurma 3 biji, mau saya tambahin 5 biji lagi. Masya Allah. Dia niat mau bagi sesuatu pada teman-teman di sekitarnya, walaupun cuman kanan dan cuman kiri.
sama-sama duduk, belum ada yang praktek ini, belum ada yang praktek, adzan maghrib belum tiba, betul ya? Yang sudah kan baru praktek, duduk cari ilmu, pahalanya sesuai dapat dengan niatnya. Misalnya mau bagi tadi kok kebetulan 5 menit lagi meninggal dunia, kan belum adzan tuh ya, ya meninggal dunia, berarti belum sempat bagi toh dia. Innamal a'malu biniat, Allah kasih dia pahala sesuai niatnya, bukan perbuatannya. Perbuatannya belum sepenuhnya dilakukan, tapi aksinya sudah ada. Itulah yang namanya niat. Qasdus syai' muqtarinun bi fi'lih. Suatu amal, suatu niatan, cita-cita, harapan yang diiringi, diawali langsung dengan perbuatan. Itu namanya niat. Nah, ikhwani rahimakumullah, itulah thariqahnya para habaib. Itulah yang buat para habib kenapa cepat jadi wali Allah. Kenapa para habaib itu kalau jadi wali, walinya kelas berat semua. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, itu seorang habib Al-Hasani. Iya, jadi walinya kelas berat semua. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada amalnya yang enggak pakai niat. Enggak ada. Apapun itu. Ngambil gelas aja pakai niat. Naruh gelas aja pakai niat. Duduk itu pakai niat, berdiri pakai niat. Kalau kita kan masih mirip kambing. Kambing duduk ya duduk, bangun ya bangun, betul kan ya? Makan ya makan. Kambing ya seperti itu. Mohon maaf Mas, nanti itu banyak temanten baru niatnya mirip sama kambing. Kenapa? Menghabisi pasangannya, selesai. Niatnya cuma itu. Beda dengan aulia wassolihin. Menyentuh istrinya itu pakai niat loh, Masya Allah, barang halal. Lain, awakmu tubruk rampung selesai. Beda niat. Ada seorang ulama itu Syekh Umar Baraja yang ngarep kitab adab-adab untuk akhlak lil banin sama akhlak lil banat ya, Syekh Umar Baraja almarhum Surabaya. Beliau itu di antara semua saudara yang Syekh Umar Baraja ini beda. Beda maksudnya apa? Keilmuannya tampak, kealimannya tampak. Ayahnya ditanya, anakmu yang satu ini kok beda, itu kenapa? Jawaban ayahnya membuat yang nanya kaget. Kata ayahnya, biasanya di Surabaya itu kalau habis asar ada pengajian. Nah, pengajian habis asar itu menjelang maghrib namanya rohah. Maksudnya nyantai waktu sore, rohah. Nah, hari itu kata ayahnya Syekh Umar Baraja, saya ikut pengajian bersama para ulama, para habaib dan yang bukan habib, pokoknya bareng ngaji. Wajah-wajah yang soleh itu masih dalam benak saya, dalam pikiran saya. Maka waktu pulang ke rumah kok timbul hasrat hubungan dengan pasangan saya, itu saya bergaul dengan pasangan saya sambil mengingat-ingat para habib dan para ulama di pengajian tadi dalam benak saya. Biar anak saya jadi orang soleh seperti beliau-beliau. Lahirlah Syekh Umar Baraja. Lah ini ada orang yang mau hubungan sama pasangannya justru nonton film BF dulu kok. Na'udzubillah min dzalik. Cari video-video enggak beres gitu ya untuk hubungan dengan pasangannya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kamu praktekkan kapanpun juga ya. Nanti kalau udah nikah mau hubungan sama pasangannya, cari foto-foto ulama-ulama kuno, Mbah Hasyim Asy'ari yang tua-tua itu ya. Oh, Mbah Hasyim Asy'ari ada. Oh, ada Habib Soleh Tanggul rahimahullah. Oh, ada ini fotonya Habib Neon ya. Oh, ada fotonya Habib Manis sawangan sih, delengen sih. Nah, kira-kira nanti kamu masih ingat waktu hubungan? Biasanya lupa. Biasanya lupa. Memang susah untuk ingat sama Allah dikala seperti itu. Nah, ini beda toh niatnya hubungan antara orang soleh sama orang biasa. Beda. Orang biasa menyelesaikan nafsu. Yang mirip kambing. Kambing pengen nafsunya selesai, ketemu wedhus wedok selesai. Tapi orang soleh enggak begitu. Niatnya itu luar biasa. Maka ada acaranya itu beda. Ya, zikir, doa, wirid. Ya, wiridnya enggak perlu diterangkan. Ya, zikir, doa, wirid, enggak gerusak-gerusuk. Tidak seperti itu. Semua dengan niat. Nah, yuk kita pasang niat dimanapun berada untuk membahagiakan orang tua kita dunia akhirat. Semoga berkah manfaat. Waktunya habis, enggak terasa
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.